Ini dia podcast Koni Sumbar. Sumbar bisa, sumber jaya. Halo mitra olahraga Sumatera Barat di mana saja berada, kembali lagi jumpa dengan kami podcast Koni Sumatera Barat yang setelah sekian lama berproses akhirnya muncul lagi. Hari ini kita berkesempatan bisa mengajak salah satu pengambil kebijakan olahraga Sumatera Barat, dan kita perkenalkan saja narasumber kita, Bapak Mefrizon. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Salam olahraga. Jaya. Nah, itu salamnya olahraga tuh. Salam olahraga Jaya jawabnya begitu. Nah, ada salam yang lebih Apa tuh? bagus lagi. Salam untuk olahraga masyarakat. Ya. Salam sehat, bugar, gembira, Luar biasa. Iya, kemarin saya dengar itu. Oke, para mitra olahraga Sumatera Barat di mana saja Anda berada, kita coba ngupas-ngupas lah sedikit beliau yang memang backgroundnya kalau saya pikir atas bawah, muka belakang, kiri kanan ini, kalau saya bilang seperti itu. Pernah dari daerah, terus merantau, terus naik ke pusat, akhirnya kembali ke kampung lagi untuk uji nyali. Bapak Mefrizon ini Kepala Dinas Pemuda Olahraga Sumatera Barat sejak hampir setahun ya Bang ya? Tepatnya definitifnya itu Maret kemarin. Maret ya? Maret 2023. Hampir setahun ini kan menjelang 2004. Ya, baru 7 bulanan. Ya, beliau dulu sebelumnya sebelum menjadi Kadispora itu salah seorang pejabat di Kemenpora. Ya, benar. Asisten Departemen Asdep, Asisten Deputi Olahraga Rekreasi. Jadi beliau gitulah. Kalau rekreasi, kalau lihat di medsosnya banyak terabas, banyak bersepeda-sepeda ya. Ya, pokoknya semua olahraga masyarakat itu kita jalani. Tapi kalau dari badannya memang badan olahraga nih. Jadi pemirsa, para mitra olahraga ya, kalau mau belajar olahraga sama beliau. Kita bicara sedikit soal profil ini. Yes, boleh. Saya manggilnya Abang, karena memang sudah pantas saya panggil Abang, walaupun secara casing mungkin saya hampir sama ini. Beliau mengambilkan pendidikan itu dari Sumatera Barat, dari kampung halamannya, kampungnya di Sijunjung. Dia pernah menempuh pendidikan di Solok, kemudian Batu Sangkar, kemudian di Sijunjung SMA-nya Bang ya. Akhirnya SMA-nya di Solunto. Solunto. Akhirnya menempuh pendidikan tinggi di olahraga dan sampai hari ini masih berkiprah olahraga. FPOK, Fakultas Pendidikan Olahraga Kesehatan. Olahraga Kesehatan, IKIP. Anak generasi sekarang kenal nggak sama IKIP? Sekarang namanya UNP. Dari kiprah tersebut, beliau akhirnya mengantarkan beliau sampai di Kepri. Yes. Kemudian beliau ini bikin sejarah nih, kalau Porwil mungkin satu-satunya di Sumatera, di Indonesia berada di 2 negara. Nah, ya udah ya. Nah, kemudian sebagai Kadispora di Kepri, pengurus KONI Kepri, kemudian lompat ke Jakarta menjadi asisten deputi, akhirnya kembali ke Sumatera Barat. Kenapa milih FPOK waktu itu? Karena FPOK ini yang mengantarkan jalan hidup seorang Mefrizon itu menjadi ngurusi olahraga. Betul, sama. Jadi panjang cerita. Jadi waktu itu orang tua saya itu kan memang beliau itu pegawai negeri, pegawai lembaga pemasyarakatan. Lembaga? Pemasyarakatan. Oh, LP. Nah, di Solo. Saya lahir di Solo karena beliau tugas di sana. Tahun 78 kita pindah ke Batu Sangkar. 2 tahun di sana Allah berkehendak lain. Tahun 80 beliau meninggal di Batu Sangkar. Waktu itu saya masih kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Ya, saya masih 1 tahun. Ya, orang tua saya, ibu saya tidak punya pekerjaan. Waktu itu kan beliau punya ibu rumah tangga. Terus kita kembali ke kampung. Tepatnya di Padang Sibusu, di Sijunjung waktu itu. Jadi beliau orang Sijunjung nih, ya. Ingat ya, orang Sijunjung. Lansiknya Mani. Kini Lemani jangan. Kiriman terakhir lagi. Oke, lanjut dah. Nah itu jadi yang mengantarkan saya, kenapa saya pilih memang fakultas keolahragaan itu, karena memang saya sangat suka dan hobi sekali dengan olahraga.
bakat yang menonjol saya SMP itu saya sudah mulai ikut pertandingan-pertandingan bola voli waktu itu. Oh, voli ya? Ya, jadi spesialisasi saya di kuliah juga bola voli gitu. Spesialisasinya Ya. voli, dan bahagia dong ketika Sumbar raih emas. Oh, makanya saya duduk di tempat itu sampai Selesai ya? selesai gitu. Ya, berarti pilihannya voli dan terus berkiprah di voli. Ya. Di FPOK juga seperti Ya, itu. FPOK, gitu. Jadi setelah selesai tamat kuliah tahun 91, saya merantau ke Pekanbaru di Riau, 5 tahun di Riau. Jadi guru gak? Kan jalurnya itu guru tuh. Honorer waktu itu. Yang pasti guru. Ya, Guru ya. honorer, dan alhamdulillah tes yang kelima baru saya diterima sebagai CPNS. Dan kebetulan ditempatkan di Batam waktu itu. Kalau kan Batam waktu itu masih Masih Provinsi Riau ya? di Provinsi Riau. Ah. Nah, di Batam ditempatnya di Dinas Pendidikan. Oke. 12 tahun di sana berkiprah, dan tepatnya tahun 2007 terbentuklah Dinas Pemuda Olahraga di Provinsi Kepulauan Riau. 2007 ya? Ya, 2007. Maka saya punya kesempatan waktu itu untuk ikut bersaing dengan teman-teman yang lain, dan alhamdulillah saya akhirnya dilantik dan dipilih menjadi Kepala Bidang Olahraga Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Kepulauan Riau. Kabit dulu ya? Kabit dulu. Itu setelah pemekaran? Setelah pemekaran, artinya Batam sudah berpisah dengan Riau dan kita sudah berdiri sendiri. Terus naik prosesnya? Naik, setelah itu eselon 2 saya itu di Kasatpol PP Provinsi. Oh, pernah jadi Bang? Bintang 1. Iya. Pasti itu. Dan 2 tahun di sana, karena memang background saya olahraga, gubernur waktu itu menginginkan saya kembali ke Dispora untuk menangani kepemudaan dan keolahragaan. Kadis? Kadis. Tahun? Mulainya itu 5 tahunan ya, jadi eselon 3. 2012 berarti? Ya, sekitar itulah. 2012. Dan merintis jadi eselon 2. Dan saya pikir yang notabene satu-satunya mungkin yang berasal dari Sumatera Barat waktu itu yang masih bisa bertahan. Sampai terakhir saya pindah ke Jakarta selaku asisten deputi, saya mungkin Oke, terlalu sentimen. 4 gubernur. 4 gubernur. 4 gubernur ya? Ya. Terlalu romantika deh, 4 gubernur bertahan sebagai kadis. Nanti kita akan bicarakan ini Kepri, ini Sumbar gitu. Siap. Dan bagaimana perspektif mereka melihat Ya. olahraga. Kemudian kembali ke Sumbar. Ya. Terus punya tantangan tersendiri, apalagi nih yang memang momen-momen menjelang event besar ya. Ya. Ada Porwil, ntar lagi PON gitu kan. Dan kemudian yang pasti kita kemarin baru melewati Porwil. Ya. Apa yang Bang Dairi melihat itu? Sebetulnya saya sangat optimis dengan olahraga Sumatera Barat ini. Sangat optimis. Makanya di beberapa tampilan video saya sampaikan gitu. Sumatera Barat ini memang luar biasa. Seperti sering disampaikan oleh Bapak Gubernur, di darah-darahnya orang Sumatera Barat itu mengalir darah-darahnya pejuang. Jadi semangat dan spirit itu sebetulnya kita sudah punya. Tinggal bagaimana itu memang harus kita push sehingga dia bisa meledak gitu. Rasa. Meledak ya? Yang meledak, harus meledak rasa itu. Ini kan kalau saya bilang pertama kali Anda sebagai pejabat Sumatera Barat menemani tim ke event skala regional, apa bedanya? Iya, saya Kan di pikir Kepri ada di Sumbar gitu. Iya. Kemarin ketemu ada orang Kepri kan, itu pastilah. makanya tapi ya memang hati begitu. Cuma boleh tahu lah, boleh saya sampaikan kenapa saya pindah ke Sumatera Barat dari Jakarta ke Menpora, karena memang terlalu lama di rantau, terus terlalu lama meninggalkan orang tua, itu membuat saya rindu untuk berada di daerah kelahiran saya begitu. Dan saya yakin, saya optimis gitu. Informasi-informasi yang saya terima dari teman-teman KONI, dari beberapa pemprov, alhamdulillah gitu, dari hasil kejurnas, prapon, kemarin di Porwil, optimis kita bisa lebih baik. Dan capaian Porwil itu menurut Derek seperti Pak Kadis seperti apa? Bagus. Karena kita banyak bikin sejarah loh gitu kan. Iya. Barongsai kita bikin sejarah, e-sport Iya. kita bikin sejarah, voli kita bikin sejarah, Sepak sepak bola juga bikin sejarah. Nah, Itu apa yang kita lihat? Karena kita kan berproses, saya pikir belum panjang ya. dan saya pikir tidak hanya di cabang olahraga, di cabur-cabur yang sifatnya umum kali ya, tapi di tingkat-tingkat pelajar, alhamdulillah juga. Kemarin seperti kita Popnas di Palembang, kita berada di peringkat menengah ke atas gitu.
Terus kita ikut juga Pomnas kemarin waktu tuan rumah Sumatera Barat, kita di 5 besar gitu. Artinya Sumatera Barat itu berada di level-level menengah ke atas gitu. Tinggal memang kemampuan dan potensi ini harus kita push bersama-sama gitu. Jadi saya berharap memang sinergi KONI, pemerintah, Dispora dan Pemprov itu harus kita jalin gitu. Kita harus duduk bersama-sama. Iya. Nggak ada kata pilihan lain gitu. Ya, karena potensi kita besar ya. Iya, potensi kita besar gitu. Kita seperti kita punya 19 kabupaten kota. Dan kita mungkin satu dari 2 provinsi di Sumatera ini yang punya FPK ya, punya FIK ya. Iya benar. Sumut satu kan? Sumut satu ya. Sumut satu dan Harusnya itu jadi lab untuk ya. kita. Kalau di PPLP Sumatera ini punya semua ya? Punya semua Jadi ya. karena PPLP itu kan dibiayai oleh Kemenpora. 2 anggaran, ada dari Dikdis. APBN dan ada dari APBD. Nah, kalau yang dari APBD-nya kita melihat potensi cabang olahraga apa yang bisa kita kembangkan. Makanya itu kita buat sendiri gitu. Nah, tapi kalau yang namanya dari APBN itu mereka mengacu pada cabur-cabur yang ada di desain besar olahraga nasional. DBON-nya ya. Ya, DBON. Ini dari Porwil kemarin itu rasanya kita bisa bersaing nggak? Ini kan kalau secara regional belum bisa jadi ukuran sebenarnya. Ya. Tapi bisa bersaing nggak dengan atlet-atlet Jawa di situ? Saya optimis, apalagi untuk cabang-cabang olahraga perorangan. Perorangan kita kuatnya di perorangan ya. Perorangan gitu. Dalam catatannya Pak. Tapi tidak mungkin mungkin juga seperti sepak bola kita bisa. Oh yakin ya? Yakin. Tinggal bagaimana memang mengolahnya. Pak Kadis nonton main bola kemarin? Nonton dari penyisihan, semifinal, finalnya bolak-balik tuh. Kalau saya nggak nonton, agak jantungan gitu ya. Karena terlalu. Kita yang jantungnya waktu lawan Lampung itu. Semifinal ya? Semifinal. Kan itu kan untuk menentukan kita lolos apa tidaknya. Gitu. Iya. Bila ketegangan itu selesai dan di final saya pikir itu menjadi klimaks bagaimana anak-anak mengeluarkan seluruh kemampuannya. Mereka emosional, mereka histeris, seolah-olah tidak yakin gitu. Mereka bisa lolos ke PON gitu. Dan ini saya pikir seperti kami kata ini sejarah juga untuk sepak bola. Iya, sudah terakhir 2012 ya? Artinya 20 tahun yang lalu ya? Iya, dan lama sekali gitu. Apalagi volley kan gitu kan. Volley, ya. Nah, atletnya di situ. Kira-kira ini loh. Kita kan bicara chance PON Ya. karena eventnya golnya itu kan PON. Ya. Dan dari catatan kita sementara di KONI itu jumlah kontingennya atletnya saja untuk PON itu yang sudah lolos dalam verifikasi yang ada itu hampir 300 dah. Yang ya. Saya pikir itu kan. Terus bagaimana tuh kira-kira itu? Sebetulnya itu kan potensi sebetulnya. Iya. Tinggal memang bagaimana kita melihat dari cabang-cabang yang memang sudah lolos ke PON, kita mau konsentrasinya kemana. Makanya saya bincang kemarin dengan teman-teman, dengan Bimpres di KONI juga, dengan Pemprov juga. Yuk, kita cari opsi apa nih, supaya memang anak-anak atlet-atlet kita ini betul-betul siap untuk mengikuti PON berikut gitu. Saya pikir kita akan lebih ringan juga kita mengeluarkan kos bagaimana anak-anak kita bisa training campnya nanti di luar negeri, mungkin 1 bulan 2 bulan. Kita berikan suasana yang berbeda untuk mereka gitu, sehingga mereka mengalami hal-hal yang memang kalau boleh ada sedikit tantangan gitu, dan itu membuat motivasi mereka. Kita berharap itu bisa lebih kuat. Itu dilakukan nggak dulu di Kepri? Training camp di luar negeri? Ya, kita lakukan. Untuk cabang olahraga prioritas. Cabang olahraga prioritas. Contohnya apa? Kalau kita Kepri punya apa waktu itu? Karena kan potensi olahraga Kepri itu kan cuma olahraga air. Oh, oke. Waktu itu ada ski air Alek Hanif, anak Sumatera Barat. Alek Hanif, dan kita punya layar. Layar itu satu-satunya di Indonesia yang punya PPLP layar itu ada di Spora Kepri gitu. Oh. Dan itu prime medali itu adalah anak-anak PPLP di Spora Kepri waktu itu. Ya. Karena saya harus lakukan itu, nggak ada pilihan. Jadi memang itu untuk ke luar negeri itu bukan gaya-gayaan, tapi Bukan gaya-gayaan. untuk mengukur kemampuan. Layar, ski air terus tinju. Nah, kita lihat itu. Nah, terus memang jadi kita petakan, kita mapping beberapa cabang olahraga, kita buat 3 klaster
Nah, kira-kira prioritas, sedang, atau memang non prioritas. Unggulan, potensial. Silakanlah, terserah bagaimana teman-teman menamainya itu. Monggo. Tapi Yang penting ada. ada klasternya. Iya, nggak mungkin, kita nggak bisa samain semua. Mohon maaf, kalau hanya mereka untuk jatah ke PON saja, berat kita untuk bertanding di PON nanti. Jangan sampai sekedar menjadi pelengkap ya. Pelengkap. Jangan kita, oh ini kita mau ke PON nih, berangkat. Jangan, udah nggak saatnya. Nah itu yang perlu kita tanamkan ini. Pemda melihatnya, nih kan, abang kan sebagai representasi Pemda ya. Ya. Hal yang paling diperkuat itu tentu dari sisi pendanaan ya. Ya. Apalagi tadi punya ide mereka untuk di TC-kan di luar negeri. Ini sesuatu yang luar biasa. Zaman Pak Sahrial kalau nggak salah, saya ada beberapa cabur yang zaman Pak Sahrial Bahtiar dulu juga ada beberapa cabur yang di waktu itu bukan TC ya, waktu itu tryout ya. Ya, sama ya. Apa yang dilakukan Jabar waktu mereka jadi tuan rumah. Itu Jabar sadis. KIJ itu. Itu semua caburnya memang tryoutnya ke luar negeri. Semua caburnya tryout ke luar negeri, training campnya di sana, dan mereka kan memang sampai triliunan ya. Iya, duitnya nggak pakai bandrol itu kan. Tapi ini tidak tertutup kemungkinan. Batam kan dekat. Batam tinggal nyebrang aja kita sebelah. Kalau sebenarnya kalau kita mau hitung-hitungan tiket pesawat deket aja kan ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur kan 500.000 udah sampai Iya. di sana. Nah, Lebih mending dari ke Jakarta kan tiketnya. kita ciptakan suasana lain lah untuk atlet. Bang sambil minum ya. Ya. Jadi opsinya menarik nih saya pikir. Ya. Jadi ya nanti kita bicarakan lagi, bukan berarti Iya. ini kan konsep. Ini kan Nah, pemikiran. makanya, saya kemarin udah ketemu juga dengan Ketua KONI. Yuk, Pak Ketum, kita duduk bersama lagi. Saya bilang, apa nih? Saya pikir kita harus membentuk semacam, apakah itu tim, apalah namanya, untuk pemenangan Sumatera Barat ke PON nanti. Ya, ada dorongan cita-cita seperti Jabar KIJ itu ya. Iya. Ada jargon. Kalau kita udah siapin sebenarnya Minang Manang gitu. Nah, gitu. Jadi kalau ada tagar-tagar Minang Manang itu berarti dari tim humas tuh yang nyiapkan itu. Teman-teman humas sudah menjadi juara. Iya, Minang Manang. Minang Manang. Nah, Minang Manang itu kalau ada tagar-tagar itu berarti itu bagian dari itu. Jadi kan bisa saya sosialisasikan juga Minang Manang. Jadi dorongannya adalah pride-nya. Makanya sekarang yel-yelnya kita itu kan salam olahraga Sumatera Barat jadi juara. Ya. Jadi juara itu kan Manang berarti. Iya. Nyambung, pas lah berarti. Udah connect antara KONI dengan Pemprov. Berarti. Iya, artinya memang ya suka tidak suka memang itu harus dikonekkan dan itu memang bagaimana perkuatan setiap lininya kan gitu. Setuju. Apa proses yang sekali lagi Anda tentu pernah mempersiapkan Kepri untuk menuju PON? Ya, 2 periode saya sempat menjadi Kabid Bimpres KONI Kepri ya. Dan setelah itu sekarang sih masih menjabat sebagai wakil ketua 4 kalau nggak salah KONI Kepri saya. Belum resign ya? Mesti resign karena udah mau resign sebetulnya. Tapi teman-teman KONI memang kan nggak ada yang salah katanya. Kalau nama PRI masih ada di sini, katanya. Ya udah saya bilang. Makanya kemarin kan waktu di Porwil kan saya dikasih jaket training Provinsi Kepulauan Riau. 2 kaki dong. Enggak, tapi hari ini Ya, Sumatera Barat. oke. Ya itu kan secara struktural adalah gitu Ya, kan kerja kan jelas. jadi memang banyak hal yang kita lakukan. Hari ini tuh teknologi itu kan berkembang dengan pesat. Jadi saya catat ya. Handphone kita ini kalau tidak kita upgrade untuk memasukkan sistem baru pasti telat dia. Ya. Makanya harus kita upgrade. Begitu juga dengan kemampuan pelatih-pelatih kita, atlet-atlet kita. Udah nggak saatnya lagi hari ini. Mohon maaf nih. Contohnya pelatih-pelatih yang memang tidak mau diberikan masukan gitu. Tidak mau belajar dengan ilmu teknologi, iptek gitu. Dan kita beruntung sama Kenapa saya katakan beruntung? Kita punya UNP, punya FIK yang notabene di sana adalah sarjana-sarjana olahraga, profesor-profesor yang ahli di bidangnya. Iya, betul. Dan hari ini itu mereka Ya, ada itu di besar KONI. harapannya sebenarnya. Dan hari itu mereka ada di KONI. Iya. Kan? Jadi tantangan itu sebenarnya. Tantangan dan peluang yang besar. Tantangan itu kita jadikan peluang gitu. Jadi komponen UNP itu sudah ada di KONI, Ya. sudah salah backup. Kalau hasilnya jeblok ya susah juga gitu. Susah betul.
ada apa nih sebenarnya jadi kan? Tentu sebenarnya ini sebenarnya kesempatan bahwa membuktikan bahwa teman-teman di UNP juga bisa memberikan nilai tambah ke di situ. Jadi. Benar, benar. Nah, itu perkuatannya. Nah, saya ingin tahu lagi nih, dan ada 2 poin tadi. Ada TC, bicara soal TC. Ada poin kedua adalah upgrade kemampuan pelatih. Ya. Ya memang nggak zamannya lagi pelatih yang pelatih yang namanya kalau pemanasan itu lari-lari di pasir gitu kan, atau naik gunung gitu kan, yang ada malah cedera malah komponen-komponen tubuhnya gitu. Metode-metode latihan itu sekarang luar biasa. Makanya pelatih itu harus melek dengan iptek. Tinggal dia search aja, dia mau apa. Gitu. Itu kan kemauan sebenarnya. Makanya saya bilang hari ini itu dengan bekal dulu hanya sebagai pemain, terus sekarang mau jadi pelatih, nggak belajar ya ketinggalan. Itu sudah saya buktikan di Kepri kemarin dari beberapa cabang olahraga gitu. Kalau boleh jujur, SDM pelatih kita harus kita tingkatkan. Tantangan nih pelatih nih, nggak sekedar Benar, atlet ayo. itu. Ya. Nah makanya saya berharap setelah ini kita akan coba buat program, kita segarkan, kita update pelatih-pelatih kita yang ada sekarang itu dengan ilmu-ilmu pengetahuan terbaru. Iya, karena memang olahraga hari ini nggak bisa dilepaskan dari iptek ya. Sama ya? Bercerita sedikit saya. Ya. Tahun 2006, waktu itu saya masih di Batam. Kepri itu baru berdiri. Yes, betul. Dan kita ikut Pekan Olahraga Pelajar Wilayah se-Sumatera. Ya. Sumatera Barat menjadi tuan rumah. Tahun 2007 itu. Tapi tahun nggak sama ya? 2006. Waktu itu Kepri itu peringkat paling bawah. Popwheel. Popwheel. Dari Kan olahraga 7 pelajar. provinsi. Ya. Ingat itu. 2007 terbentuk di Spora. Saya dilantik di kepala bidang. 2008 itu Kepri jadi tuan rumah. Saya nggak mau dong. Malu-maluin ini. Malu-maluin. Sukses penyelenggaraan, sukses prestasi. Saya lakukan itu. Apa yang saya lakukan? Coba. Saya gandeng tuh teman-teman dari UNP jadi konsultan persiapan kontingen Provinsi Kepulauan Riau. 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Apa yang mereka lakukan? Banyak hal. Sampai boleh paham, boleh percaya pun enggak. Kita tanya jadwal latihan, program latihan, apa yang diberikan pelatih? Jadwal latihan. Gila nggak tuh? Berarti masih konvensional Masih kan? belum. Mereka tidak pernah melakukan tes kemampuan awal. Ada beberapa cabur, tapi Rata. itu 20% saja. 80% mereka tidak melakukan tes kemampuan awal dalam rangka untuk membuat program latihan. Dari mana mereka tahu kemampuan atletnya? Kalau mereka tidak melakukan tes kemampuan awal. Dia disuruh ngepres lari, ternyata masa otot di kakinya ada masalah. Nah, makanya kemarin teman-teman UNP konsultan tuh melaksanakan beberapa tes. Oh, tes dulu nih? Tes dulu mereka tes kemampuan awalnya. Dilihat, oh pantasan ini kekuatannya kurang, endurance-nya kurang, strength-nya kurang, kelentukannya kurang. Gitu. Nah, dibuat program khusus untuk meningkatkan kekurangan-kekurangan tadi, untuk menutup kekurangan-kekurangan tadi. 6 bulan coba. Sampai tahu hasilnya apa? Apa? Juara umum. Oh, juara umum ya? Kepri juara umum. Berarti formulasinya adalah membenahi sistem. Update kemampuan para pelatih. Kemudian tryout. Tryout. Itu bagian dari tryout yang dicoba luar negeri enggak waktu itu? Iya, termasuk itu. Mereka dicoba Ada. Jadi saya boleh percaya. Seluruh cabur olahraga PPLPS itu saya tryout kan ke Malaysia. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Karena euforia ketika dia berhadapan dengan lawannya itu luar negeri, dengan orang luar negeri itu tentu effortnya beda ya. Beda. Oh, besok dia di PON. Ini lokal gitu kan gitu. Setidak-tidaknya mindsetnya. Gitu, ya. Kan, kita ubah. Jadi ada 3 poin ya, Pak Kadis ya. Ada pembentukan sistem, kemudian upgrade kepelatihan, kemudian ada ya termasuk tryout ya. Ya. Anda pikir perlu nggak seorang expert dari luar negeri untuk kita datang ke sini, atau cukup di UNP? Setuju. Harus. Kita harus datang ke mereka. Kan mungkin
Nah, ini mudah-mudahan ya, doakan. Kita mau mencoba nih menjalin kerjasama dengan beberapa negara mungkin yang memang olahraganya udah jauh lebih maju dari kita. Iya. Kemarin kita PPLP kita kedatangan teman-teman dari Jepang itu, pelatih-pelatih dari Jepang itu. Artinya melihatlah dari sisi mana kekurangan-kekurangan yang masih kita miliki. Jangan-jangan Jepang belajar lagi sama kita. Kalau Tama itu sepak bolanya itu belajar dari kita, Jepang itu belajar dari kita. Ternyata dia belajar. Sama ya, Ragunan itu, Thailand tuh belajarnya dari Indonesia. Dan makanya gitu kan. Kita punya konsep awal, tadi pengembangan mereka gitu. Tapi kenapa? Mereka serius, itu aja masalahnya. Kita nggak serius. Apa buktinya? Thailand, untuk kabupaten kotanya saja, Sudah punya mereka training ground. Mereka punya PPLP yang notabene harus punya lahan sekurangnya 20 hektar. Untuk di provinsinya harus menyediakan lahan kurang lebih dari 40 hektar. Serius mereka. Apa yang dilakukan Vietnam hari ini? Belajar dari kita. Belajar dari kita. Jepang maju sepak bolanya tahun 80-an belajar dia dengan Galatama. Mau pernah kita kalahkan dia. Tapi hari ini yes, oke. Jadi itu dia menyiapkan dasar berarti kan dasarnya. Pondasi. Nah, makanya saya berharap ada hulu yang harus kita benahi. Apa itu hulunya? Kita ciptakan dulu kebugaran masyarakat. Hari ini partisipasi masyarakat berolahraga di Sumatera Barat itu masih rendah. Baru berada di level angka 30%-an. 30% kalau dibandingkan dengan provinsi lain, Sumatera lah misalnya. Ya, kita berada di menengah ke bawah. Menengah ke bawah ya? Rata-rata melangkah kita masih di angka 3.000 sampai 3.500 langkah. Sementara di negara-negara maju itu udah 7.000 sampai 7.500 per day. Per day. Nah, ini PR kita. Kita buat hulunya ini dulu. Kita bugarkan, kita akan jadikan olahraga ini dari gaya hidup dulu, Mike. Oh, gaya hidup dulu ya? Gaya hidup dulu. Gitu. Jadi kalau saya biasa posting-posting di medsos saya itu gaya hidup nggak masalah. Tapi memang harus melakukan Pak Kadis kan pakai posting juga kan? Oh iya, saya kan memang harus berolahraga. Oh iya. Kalau orang bilang Kadispora masa posting-posting nggak pernah olahraga kan kacau gitu. Gitu. Dites kebugarannya baik sekali. Siap. Gitu. Ini sambil minum Pak Kadis. Oke, siap. Gitu. Jadi dorong, saya dapat 4 poin nih. Membawa aura olahragaku di tengah masyarakat, Ya. kemudian kemudian mendorong ke arah bagaimana menciptakan komponen olahraga yang profesional, yang memang kuat di situ. Nah, saya kemudian akhirnya sampai ke masa persiapan. Ya. Nah, dorongan penting pemerintah itu apa kira-kira? Ya, dorongan penting pemerintah yang paling pertama adalah bagaimana kita memberikan support untuk keuangan teman-teman gitu. Nah, tapi saya berharap kita harus punya langkah lain gitu. Makanya kita harus sering dulu duduk bersama. Langkah lainnya apa? Kalaulah pendanaan ini hanya ditopang oleh pemerintah sendiri juga, saya pikir nggak terlalu maksimal nanti dana yang bisa diberikan oleh pemerintah. Ada potensi di Sumatera Barat punya kayak gitu? Bisa, nggak bisa. Kita punya perbankan, kita punya BUMN. Yakinkan mereka, itu yang paling penting. Proposal itu orang akan berani beli kalau kita bisa meyakinkan apa untungnya untuk mereka dan apa untungnya untuk provinsi. Itu. Tapi kalau hanya proposal begitu-begitu aja nggak, tong sampah. Yakinkan mereka, kita akan lakukan ini. Minta kita presentasi. Entar ini jadi ambasador dulu nih. Gitu. Iya. Ini artinya kita punya terbang layar tuh si Ica sama Ningrum kan gitu kan. Punya ekor sendiri ntar gitu, bisa gitu ya? Ikut sendiri apa nih yang membantu kita? Yakinkan mereka. Berarti memang ada titik sinergi, kemudian Nah, kekuatan komponen, kemudian ada tracker. Jadi 3 Makanya kemarin 3 poin penting waktu saya kemarin dites untuk masuk ke Sumatera Barat yang saya sampaikan. Apa itu? Kolaborasi, komunikasi, dan inovasi. Orang bisa raih
bisa bertumbuh gara-gara dia ada tuh miskomunikasi. Sepele kan? Ya. Itu yang perlu benahi bersama-sama. Ya. Jadi dorongannya harus memperkuat sisi salah satunya. Belum lagi nanti pemerintah secara sadar juga sadar dan paham memang biaya itu memang tidak sedikit. Tidak sedikit. Prestasi itu tidak. Iya, kalau saya cerita saya prestasi itu Total. kalau itu istilah Pak Anies tuh. Prestasi itu bukan seperti bikin bakwan. Bawah. Gitu. Goreng jadi langsung makan. Karena mereka harus disiapkan dari PPLP-nya ada perguruan tingginya, ada field, ada lapangan yang memang akan membentuk mereka. Betul. Sejauh mana komitmen pemerintah terhadap hal itu? Punya komitmen kita. Artinya apa? Tapi kalau itu kurang, Ya, itu lebih separuh itu mantan-mantan atlet Sumatera Barat semua yang akan menjadi CPNS. Ada program pemerintah untuk tahun 2000 berapaan saya lupa. Dan saya pikir materi bukan segala-galanya ya, tetapi ini harus kita lakukan, harus kita berikan dalam rangka untuk memberikan motivasi kepada atlet kita. Nah, itu kan terbukti kemarin dari ponnya di Papua, seorang atlet meraih medali emas itu berapa, perak itu berapa, perunggu itu berapa, dan yang paling pentingnya adalah bagaimana kita terus berkesinambungan, memberikan uang pembinaan khusus pada atlet kita yang berprestasi ini tadi setiap bulannya. Yes. Itu yang paling penting. Jangan mereka mudah berprestasi di pon terus sudah nganggur gitu. Yes, itu dia. Sama-sama ingetin gitu lah. Nah, bocoran sedikit. Ya. Ini dalam kepala Pak Anies saja nih. Ya. Kira-kira di PON nanti punya perspektif bonus yang lebih tinggi nggak dari Papua? Kalau masalah bonus kita punya pergubnya. Ya. Nah, itu aja aksesnya. Kalau kita menganggap pergub nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Kalaupun iya kita mau melewati itu harus kita ubah pergub. Nah, kira-kira akan disampaikan nggak ke Pak Gubernur? Iya, kita lihat. Karena kan zaman semakin hari kan semakin berkembang, kebutuhan juga semakin Luas. Closing statement. Jadi nggak ada yang nggak bisa. Ingat, That's one. nggak ada yang nggak bisa, dan ingat orang-orang Sumatera Barat ini punya potensi yang sangat luar biasa. Karena di daerah mereka itu mengalir darah pertujuan. Itu yang Ini quote siapa ini? Itu pertanyaannya. Nah, itu saja mitra olahraga Sumatera Barat di mana saja Anda berada. Kita udah bincang-bincang bongkar cukup panjang. Saya bilang isi kepala Pak Kadis ya, yang sudah sedikit baru sebentar. Masih banyak nih yang mau kita keluarkan undang-undang ini. jam tayang terbatas gitu. Saya tidak akan mengambil kesimpulan, tapi insya Allah dengan dalam waktu singkat tadi sebenarnya kita juga lihat beliau juga sudah punya roadmap secara personal lah. Dan ya ini paling penting, insya Allah di 2024 ini kita akan buat desain besar olahraga daerah. Oh, DBOD. Nah, kita akan mapping betul. Kira-kira olahraga prestasi Sumatera Barat ini mau dibawa kemana sih sebetulnya? Apa sih sabur-saburnya? Nah, itu menarik. Oke, itu kunci yang terakhirnya ada DBOD segera gitu. Dan siapa yang paling kuat? Nah, roadmap itu jelas. Bagaimana visi untuk menyiapkan atlet dan kontingen? Karena di depan mata ada Aceh Sumut, yes, yang akan menanti kita. September 2024. Yes, dalam lagi dan itu bulan kita harus prepare lebih kencang. Apalagi beliau punya jurus-jurus itu tadi. Kita memungkinkan kita bicara soal TC luar negeri, kita bicara soal konsultan asing karena memang olahraga itu berkembang. Demikian dari kami. Mohon maaf kalau ada yang tidak pada tempatnya. Terima kasih mitra olahraga Sumatera Barat di mana saja. Salam olahraga Jaya. Salam sehat bugar gembira luar biasa. Ini dia podcast Koni Sumbar. Sumbar bisa, Sumbar jaya.